Tuhan. Anak sekolah minggu, tema kita hari ini adalah strategi yang tepat. Siapa yang memiliki strategi yang tepat itu ya? Ada seorang namanya Esther. Esther itu orangnya takut akan Tuhan dan bijaksana. Menjadi ratu dia untuk membela bangsanya, membela sukunya supaya jangan tidak terhukum oleh Raja Persia pada saat itu. Dia membela strategi yang tepat, dia sampaikan kepada raja dengan tepat sasaran, tepat strategi, maka permintaannya diterima oleh raja. Anak sekolah minggu, bagaimana peranan Esther kita lihat di sini ya, di sekolah minggu kita. Selamat mengikutinya. Shalom sekolah minggu. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita sapa dulu ya. Hai. Hello. Hello. Hai. Apa kabar sekolah minggu? Puji Tuhan. Luar biasa. Yes, yes, yes. Sebelum kita masuk ibadah, kita saat teduh. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat cinta kasih yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami akan melakukan ibadah kami, berkati ibadah kami Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak sekolah minggu, semoga mampu untuk mengikuti ajaran-ajaran yang kami ajarkan. Terimalah doa kami ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita memulai, mari kita menyanyi Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Bapak, ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sayang saya. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi
selamat hari Minggu. Bertemu kembali dengan saya. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih Engkau sudah memberkati kami dan juga memberikan kami kesempatan pada saat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami akan bersama mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Engkau berkati kami sehingga kami boleh mengerti firman ini. Doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar dari kitab Ester pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Nah, tetapi sebenarnya nggak bisa hanya ini, karena cerita tentang Ester ini keseluruhan harus kita baca sebenarnya keseluruhan kitab Ester ini ya. Tapi kita bisa melihat nanti hubungan-hubungan dari cerita itu. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tema kita hari ini memiliki strategi yang tepat. Jadi kita akan melihat bagaimana strategi dari Ester untuk menghadapi sebuah persoalan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita sering mendengar nama Ester ya. Mungkin memang mereka berangkat dari kisah ini, bahwa mereka menganggap Ester ini adalah seorang perempuan yang hebat, seorang yang luar biasa, makanya mungkin diberi nama Ester kepada anaknya. Jadi banyak orang tua memberi nama Ester kepada anaknya dengan harapan yang mempunyai sifat seperti Ester ini, keberanian dan juga bijak kebijaksanaannya. Siapa sebenarnya Ester ini? Ester ini sebenarnya adalah seorang Yahudi. Jadi pada waktu itu orang-orang Yahudi sedang ditawan ke negeri asing namanya Babel ya. Tetapi negeri Babel ini sudah mengganti ratunya ya, dan malah yang terpilih adalah Ester, padahal dia adalah orang Yahudi, tetapi bisa terpilih menjadi ratu bagi kerajaan Babel itu adalah Ester. Kenapa? Karena statusnya ditutup-tutupi oleh ayah angkatnya. Jadi sebenarnya Ester ini sudah tidak mempunyai ayahnya sudah meninggal, dan dia diasuh oleh ayah angkatnya yang namanya Mordekai. Jadi ayah angkatnya ini, Mordekai ini, menutupi statusnya bahwa dia adalah orang Yahudi. Jadi status ini ditutupi, lalu dia boleh terpilih menjadi ratu di negeri Babel. Nah, pada suatu hari ternyata ada masalah yang dihadapi oleh Ester, dan bukan hanya oleh Ester, seluruh bangsa Yahudi, di mana ada pegawai kerajaan pada waktu itu namanya Haman. Ya, Haman ini sudah minta persetujuan dari Raja Babel pada waktu itu supaya dia membinasakan orang-orang Yahudi, dan raja itu setuju. Nah, tentu kalau raja setuju, orang-orang Yahudi ini semua akan dibinasakan. Ya, sementara kalau orang Yahudi ini membinasakan, padahal Ester di sini enak posisinya sebagai ratu, kan nggak cocok lagi. Ya, dia enak di sini sebagai ratu, sementara orang Yahudi lainnya katanya akan dibinasakan. Ini membuat Mordekai sebagai orang tua angkat dari Ester ini merasa sedih. Lalu dia berkata kepada Ester, tolonglah Ester, gunakanlah jabatanmu supaya bisa menolong kami orang-orang di sini, orang-orang yang akan dibinasakan ini. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tentu sebagai seorang ratu, dia bisa saja mengambil langkah yang menurut dia benar. Tetapi ini yang penting tadi ya, memiliki strategi yang tepat. Kenapa? Karena pada waktu itu menghadap raja itu bukan sesuatu yang gampang. Jadi kalau kita mau ketemu raja, lalu kita pergi, lalu diterima, enggak bisa. Karena ketika kita ketemu raja, kalau raja tidak berkenan, dia bisa membunuh. Ya, jadi orang yang bisa datang kepada kerajaan itu adalah harus yang diundang oleh raja itu. Jadi nggak boleh kita sendiri yang datang menghadap, tetapi harus karena diundang. Kecuali ya ketika kita datang, raja mau menerima kita dan menganggap kita sebagai seorang tamu. Nah, inilah yang menjadi strategi dari Ester tadi. Dia berusaha, dia bukan hanya melakukan tindakan, tapi dia bilang, kalian semua kita berpuasa, kita berdoa, lalu saya akan menghadap kepada raja. Terlepas dari apakah dia akan menerima saya atau menghukum saya. Nah, resikonya dua, kalau nggak diterima, mati. Antara dua itu pilihan. Kalau nggak diterima, mati. Itu pilihannya. Maka dia suruh berdoa, supaya semua orang berdoa, orang-orang Yahudi berdoa, lalu akhirnya dia pun pergi menghadap raja. Ternyata ketika dia menghadap raja, raja berkenan kepadanya.
bukan hanya berkenan, malah dia katakan langsung kepada Ester, apapun yang kamu minta, termasuk setengah dari kerajaan ini akan kuberikan kepada. Waduh, ini kesempatan yang luar biasa kepada Ester diberikan oleh raja itu. Itu kenapa? Karena dia memiliki strategi yang tepat. Lalu setelah itu apa? Lalu dia katakan, apa permintaan Ester? Dan Ester bilang, saya akan mengadakan perjamuan. Kalau raja berkenan datang, undang juga lah si Haman. Haman tadi yang merencanakan kejahatan, mau membunuh orang-orang Yahudi, ya kan? Saya akan membuat perjamuan. Tamunya adalah raja dan juga Haman. Nah, raja pun menyetujui. Nanti kalau kita baca pada akhirnya kisah ini, adik-adik, kita akan melihat pada akhirnya raja marah kepada Mordekai. Akhirnya Mordekai lah yang dihukum mati. Sukseslah, selesailah pekerjaan dari Ester. Orang-orang Yahudi tidak jadi bunuh, malah Haman yang merencanakan kejahatan itu pun akhirnya dialah yang dihukum mati. Nah, adik-adik, apa yang mau kita pelajari dari firman Tuhan ini? Yang pertama saya mau katakan kepada kita supaya kita juga menghargai, jangan pandang sepele kepada perempuan. Ya, laki-laki, kita semua yang laki-laki jangan sepele kepada perempuan. Ternyata perempuan juga bisa berjasa dalam melakukan hal-hal besar. Lihat ini dalam kisah ini, Ester bisa juga menyelesaikan masalah yang begitu besar di tengah-tengah bangsa itu. Ya, bukan hanya perempuan sebenarnya. Kadang orang yang kita anggap lemah, orang yang kita anggap kecil, ternyata bisa saja mempunyai peranan yang penting di dalam kehidupan kita. Karena itu jangan sepele, terutama juga di keluarga kita. Ya, boleh lihat bagaimana ibu berkorban untuk anak-anak di rumah, untuk kebaikan anak-anak di rumah. Itulah pentingnya peranan seorang perempuan. Lalu yang kedua, apa yang mau kita lihat? Ya, supaya kita berani menyatakan keadilan. Berani menyatakan keadilan dan kebenaran dimanapun kita tinggal. Ya, dimanapun kita hidup. Apa yang terjadi kepada Ester dan orang-orang Yahudi kita bisa lihat di sini. Walaupun Ester sebenarnya hidup di daerah orang lain, tetapi dia tetap menyatakan kebenaran. Sebenarnya bisa saja dia nggak peduli karena posisi dia sudah enak. Ya, posisi dia sudah enak, bisa saja dia nggak peduli dengan orang-orang lain, orang-orang Yahudi. Tetapi dia tetap peduli memperhatikan orang-orang sebangsanya. Ya, jadi dimanapun tinggal, termasuk di negeri orang ini. Ester ini diam di negeri orang, tetapi dia tetap menyatakan kebenaran. Bahkan nyawanya juga sebenarnya terancam, tetapi dia menyatakan keadilan dan kebenaran. Adik-adik, kita juga ya mulai dituntut untuk berani menyatakan yang benar. Ya, itu dimulai dari hal-hal kecil di sekolah kita, di rumah, di sekolah minggu, mulailah belajar menyatakan yang benar. Jangan pernah membela sesuatu yang salah, karena kita tidak akan pernah dihukum ketika kita membela yang benar. Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Belajarlah dari Ester, memiliki strategi yang tepat dan membela keadilan dimanapun berada. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih, kami belajar dari hamba-Mu Ester pada saat ini Tuhan, di mana dia berani mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia terima sebagai seorang ratu. Dia berusaha untuk memberikan keadilan bagi orang-orang sebangsanya, dan dia mengambil resiko Tuhan untuk menyatakan keadilan. Ajarlah kami juga Tuhan untuk berani menyatakan kebenaran, untuk berani menyatakan keadilan dimanapun kami tinggal. Jauhkan dari kami sifat-sifat berbohong, biarlah kami senantiasa belajar untuk melakukan kebenaran. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita terima berkat yang datangnya daripada Tuhan,
anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang senantiasa memberkati kamu, melindungi kamu, mulai pagi hari ini, besok kekal, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.